Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat siang pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Gracia bisa menemani pemirsa tentunya di program acara yang pastinya kita sudah nanti-nantikan bersama ya. Tentunya di acara Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Dan kita juga sudah nggak kerasa kita menjumpai episode-episode terakhir dan kali ini kita ada di babak 10 besar kembali, tapi untuk hari ini kita akan ada di kategori dai. Dan untuk yang masuk ke kategori dai ini ada adik-adik kita 10 besar nantinya akan live Zoom yang juga akan langsung dijuriin oleh ketiga dewan juri kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Dan Gracia langsung aja menyapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini beliau selalu menyempatkan hadir di studio JTV ya. Ada Ustadz Zainul Arifin MHI MPDI. Beliau ini Ketua Pimpinan Wilayah Jamiatul Qura wal Hufadz Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Kemudian di sebelahnya ada Ustadz Ahmad Jufri. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah Tajrid Center Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Dan terakhir ada Ustadz Imam Masyuri MAG Al-Hafidz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Lancar puasanya ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Beliau ini dari perwakilan dari Gria Al-Quran. Nah untuk di episode hari ini Ustadz nantinya kalau kemarin kita sudah menyaksikan bersama ya untuk peserta Hafidz dan Hafizah. Untuk kali ini kita akan melihat adik-adik yang masuk ke 10 besar kategori dai Pak Ustadz ya. Kalau kita sebelumnya sudah melihat penampilan mereka yang sangat luar biasa yang sudah memenangkan dari beberapa ratusan peserta yang sangat antusias untuk mengikuti acara ini dan alhamdulillah kita sudah bisa mengambil 10 besar dan semuanya ini udah pasti pilihan dari penilaian dari Pak Ustadz semuanya di sini begitu ya. Dan untuk di segmen ini pemirsa kita akan menyaksikan tampilan dan tausiah dari adik kita. Untuk yang pertama ada adik Zakira dan nanti akan dilanjutkan oleh adik Khalid. Tapi sebelumnya kita akan menyapa dulu adik-adik kita 10 besar. Nah ini dia, mereka sudah bersiap semuanya, sudah menyiapkan materi sebaik mungkin. Untuk adik Zakira Indi, Assalamualaikum. Zakira? Baik, Zakira sudah siap ya untuk menyampaikan tausiahnya pada siang hari ini? Insya Allah siap. Oke, baiklah kalau begitu langsung saja pemirsa kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Dewan juri yang saya hormati serta pemirsa JTV rahimahullah. Derek, pripun kabare? Said. Alhamdulillah sahih. Alhamdulillah. Tak terasa saat ini kita sudah berada pada sepertiga akhir bulan Ramadan. Itu artinya malam-malam Lailatul Qadar tiba. Seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Qadr ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Yaitu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Pemirsa JTV rahimahullah, di antara keistimewaan malam itu telah dijelaskan Rasulullah. Barang siapa yang melakukan salat pada malam Lailatul Qadar, maka Allah
juga kedua orang tuanya. Nabi Muhammad juga bersabda, "Man i'taqafa imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Yang artinya barang siapa beriktikaf atas dasar iman dan berharap pahala, niscaya diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Malam seribu bulan, malam yang paling indah, malam yang paling mulia untuk kita ibadah. Semua orang berlomba untuk mendapat rahmatnya. Masya Allah. Semua orang meminta untuk mendapatkan nikmatnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung Ustadz Zainul bisa memberikan komentarnya. Ya, baik, Adinda Zakira Indi Sofa Priyadi. Ya, saya menyaksikan penampilannya luar biasa, vokal artikulasinya bagus, intonasinya bagus, gaya dan mimiknya juga boleh, dan juga penampilannya sopan, ya. Cuman perlu ada yang perlu mungkin dibenahi ya, dalam membaca ayat Al-Quran itu. Kalau dibacanya itu dengan tartil, maka ta'awud dan bismillahnya juga tartil. Ya, tadi kan ketika baca surat Al-Qadar, ya ta'awud dan bismillahnya terlalu cepat. Jadi tidak seimbang ya, tidak ta'dil namanya. Kemudian improvisasinya bagus, dia bisa mengkolaborasi bahasa Jawa, bisa memasukkan lagu-lagu tentang Lailatul Qadar. Nah, ini satu kreativitas ya. Jadi saya lihat penampilannya ini sudah lumayan bagus sekali ya. Penghormatannya juga, temanya juga dengan isinya pas ya. Nah, mudah-mudahan bisa nanti masuk ke babak berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Memang penampilan dari Adik Zakira ini bagus sekali ya, dari Kediri Adik Zakira. Baik, terima kasih Adik Zakira. Langsung lanjut ke peserta selanjutnya pemirsa, yaitu Adik Khalid Dinarul Fajri dari Kediri juga. Assalamualaikum Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lantang sekali ya Khalid ya. Sudah siap dengan materi tausiahnya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Sadaqallahul azim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Hadratal muhtamin jumatan para alim ulama, togo ustaz ustazah, dewan juri, pemirsa JTV rahimahumullah. Dulur, berpundi kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Rasulullah bersabda, Ramadan itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Awalnya rahmat, tengahnya pengampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Plus mendapat bonus 1 malam yang nilainya lebih baik dari dan atau setara 93 tahun dan lebih dan yang lebih dikenal dengan sebutan malam Lailatul Qadar. Pada malam itu Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang beriman, yang
Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau suka mengampuni, maka ampunilah aku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Pergi ke masjid untuk beribadah, menyerap di tempat ibadah, mulai prestasi dengan daki-dakinya bersama JTP. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ustadz Ahmad Jufri bisa memberikan komentarnya. Luar biasa. Semangat bagi Ustadz ya. Anakku Khalid Dinarul Fajri ini. Dia orang tuanya. Bagaimana bahasa tubuhnya, bagaimana kemudian penggunaan bahasa Jawa Timurannya itu muncul seperti khasnya JTV ini, itu luar biasa. Dan kemudian antara tema Lailatul Qadar itu penuh mantap itu. Di samping doanya itu dimunculkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Lalu kemudian harus menghidupkan malamnya itu dengan melakukan ibadah. Itu luar biasa itu. Dan bahkan nanti itu ada hal yang luar biasa. Kenapa itu Lailatul Qadar menjadi luar biasa? Itu karena turunnya Al-Quran. Ya, karena turunnya Al-Quran sehingga kemudian malam itu menjadi 1000 bulan. Nanda Khalid, Anda luar biasa. Cakep deh. Masya Allah, 10 jempol ini Pak Ustadz ya kayaknya ya. Jempol 4 ini gimana? Baik, karena dia semangat sekali, kemudian sangat memahami materi yang disampaikan juga pemirsa. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini kita juga akan masih menampilkan tausiah-tausiah yang lainnya. Tetap di Ngaji Yuk, Anak Islami Cerdas Berprestasi. Nah pemirsa, sebelum kita akan ke peserta pertama, Gresha mau umumin dulu bahwa nanti peserta yang juara pertama akan mendapatkan hadiah yang spesial, yaitu umroh yang dipersembahkan oleh Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh. Tabung Haji Umroh dapat porsi haji sekarang, bayarnya kemudian. Berangkat umroh sekarang, bayarnya setelah pulang. Maaf lahir batin ya Bu, terima kasih sudah melahirkan Milea. Maaf juga Bu, aku sudah lancang mencintai anak Ibu. Tolong sampaikan ini pada Milea. Aku suka Milea Bu, tapi malu mau bilang. Itu udah bilang. Aku kan bilangnya ke Ibu, bukan ke Milea. Tapi Milea denger kan? Mudah-mudahan Bu. Enak juga ya coklatnya. Coklat Dilan, manisnya bikin rindu. Kon yakin dambek sing ngeramut manuk? Cak Silo ki pinter ngeramut manuk. Bu, buat rungok-rungokan. Iki wong sing sugih tanpa bondo. Pripun kamu gak enak? Aku iku janji sesuai dengan komitmen. Saya kok ini ngelawan kok jageger kok jageger. Gus, sini kabeh. Iki manuk emprit. Nek nanggonku akeh ngene iki. Acara ini dipersembahkan oleh Sari Mie Goreng Ayam Kremes. Makin nyapres, makin gurih. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ngaji Yuk, Anak Islami Cerdas Berprestasi. Kalau di segmen pertama tadi kita sudah menyaksikan 2 penampilan adik-adik kita yang sangat luar biasa, yaitu adik Zakira dan Khalid. Untuk di segmen ini kita akan melihat 3 penampilan adik-adik kita yang siap memberikan tausiahnya pada siang hari ini. Apakah mereka akan sesemangat adik Khalid atau lebih semangat? Nah, ini kita tanya dulu ya sama peserta selanjutnya, adik Muhammad Ali Aziz dari Gersik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sudah siap ya? Insya Allah siap. Oke, sepertinya Ali sangat semangat juga nih seperti Khalid ya. Baik, kalau begitu langsung saja silakan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ja'ana syahrul mubarak walladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bi fadlihi taghfirud dzunub. Dewan juri dan pemirsa rahimakumullah. Bulan Ramadan kali ini berkat keimanan dan ketakwaan kita semua. Karena badai pandemi COVID-19 melanda dunia dan tidak terlewatkan Indonesia. Bahkan kegundahan tentunya juga terlintas pada pemikiran kita. Karena seluruh mata rantai kehidupan terkena imbasnya. Mulai dari urusan pemerintahan sampai urusan individual mengalami goncangan. Bahkan beberapa sektor nyaris terpuruk. Dari uraian hadis di atas dapat dijadikan pelajaran bahwa kualitas puasa kita dapat bernilai tinggi di sisi Allah apabila kita mampu menjaga lisan dari dusta dan menghindari perbuatan yang tidak manfaat. Demikian jawab singkat dari saya. Mohon maaf. Allahumma hdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Ustadz Imam Masyuri. Baik, Ananda Muhammad Ali Aziz ya. Betul. Alhamdulillah kalau boleh saya katakan bahwa Ananda Muhammad Ali Aziz ini adalah paket komplit ya. Jadi paket komplit dari suaranya ini tegas sekali, semangat. Kemudian nampak juga sudah dipersiapkan dengan matang. Kita lihat bagaimana backgroundnya pun juga nampak menarik sekali. Sudah prepare sekali Pak Ustadz ya. Jadi memang sudah dipersiapkan betul ya. Kemudian apa namanya tadi apa yang disampaikan juga jelas ya. Ditingkatkan terus insya Allah. Dengan belajar terus akan semakin hari semakin sempurna insya Allah. Masya Allah, ini juga persaingan semakin ketat sekali karena semuanya bagus Pak Ustadz ya. Luar biasa. Muhammad Ali Aziz dari Gresik sudah, pemirsa kita akan bergeser ke Kota Nganjuk. Siap memberikan tausiahnya? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Baiklah kalau begitu kita saksikan bersama pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum minal khawfi wal ju'. Minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah atas izin Allah hari ini saya dapat hadir kembali untuk mengurai sebuah tema tentang hikmah di balik virus corona. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 155 dan telah saya baca pada mukadimah di atas, yang artinya, dan sungguh akan kami berikan kepada kalian cobaan dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Saya lihat penampilannya bagus sekali, ya. Jadi sistematis, ya. Kemudian penampilannya juga meyakinkan, membuat audien pemirsa itu ikut terbawa dengan materi yang dibawakan. Saya harapkan Ananda Hasna bisa nanti masuk pada babak berikutnya. Amin. Ya. Karena sangat ini Pak Ustadz ya, kalau tadi
Pak Ustadz Imam bilang paket komplit. Kayak ini juga paket komplit Pak Ustadz ya? Ya, ini sudah banyak materi inti-inti, termasuk di situ semuanya. Ada hikmah-hikmahnya. Ya. Masya Allah. Ditunggu nanti hasilnya ya. Dari namanya udah dan suaranya sangat lantang sekali ya Jihan ya. Sudah siap memberikan tausiahnya untuk siang hari ini? Insya Allah siap. Baiklah, kalau begitu langsung saja kita saksikan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati, ustadz ustazah yang kami taati, pemirsa CTV serta hadirin rahimakumullah. Tidak terasa Ramadan tahun ini telah memasuki 10 hari terakhir. Tetapi wabah COVID-19 tak kunjung berlalu. Pandemi corona berdampak dalam berbagai bidang kehidupan, tak terkecuali bidang pendidikan. Pada tanggal 16 Maret 2020, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi dari berbagai jenjang pendidikan untuk belajar di rumah. Lalu, apakah hal ini akan mengurangi rasa gembira kita dalam mengisi Ramadan? Tentu tidak. Sebagai santri, kita harus pandai mengambil hikmah dari setiap kejadian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Quran Surat Al-Baqarah 156. Ayat ini menjadi penghibur agar ketika kita tertimpa musibah, kita tidak bersedih. Karena semua hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ustadz Jufri, silahkan memberikan komentarnya. Masya Allah. Ini Nanda Jihan luar biasa. Dari mukadimahnya komplit. Bagaimana dia memuji Allah, kemudian menyanjung Rasulullah, mengucapkan salawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian tampilan Jihan bahasa tubuhnya luar biasa. Lalu kemudian ketika mengungkapkan kebahagiaan wajahnya itu adalah ceria. Ini yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ini. Memang kalau Gresha akui semakin kesini semuanya terlihat sempurna semua Pak Ustadz ya. Masya Allah. Baiklah kalau begitu pemirsa, kita masih ada 5 peserta lagi yang akan kita tampilkan. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Ngaji Yuk, Anak Islami Cerdas Berprestasi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk, Anak Islami Cerdas Berprestasi, karena kita akan masih melihat penampilan peserta yang lainnya. Karena yang menang akan mendapatkan hadiah yang spesial, yaitu umroh yang dipersembahkan oleh Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh. Tabung Haji Umroh dapat porsi haji sekarang, bayarnya kemudian. Berangkat umroh sekarang, bayarnya setelah pulang. Milea? Buka di rumah ya. Makasih Dilan. Selamat ulang tahun Milea. Ini hadiah untukmu. Cuma coklat, tapi udah aku makan semua. Aku sayang kamu. Aku tidak mau kamu ketagihan kelezatannya. Dilan! Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Jumpa lagi di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan
acara Inspirasi Sehat. Untuk berbagi informasi seputar dunia kesehatan dan saya akan perkenalkan sebuah alat bantu penunjang kesehatan. Oksigen ini manfaatnya banyak sekali untuk tubuh kita. Saksikan Oksigen Smart Shop setiap harinya hanya di JTV. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Kalau tadi kita sudah melihat penampilan kelima dai kita ya dari Tulungagung. Untuk sekarang kita akan bergeser ke Kota Blitar. Nah ini kayaknya siapakah yang dari Blitar? Mungkin bisa bersuara. Ada Ade Happy. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Amma Dewan juri yang saya mati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam Al-Quran surah Al-Qadr ayat pertama Allah menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh kemuliaan. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang malam Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Apa itu malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang berkemuliaan. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam tersebut, ketika Jibril turun ke langit bumi atas izin Allah untuk mengatur setiap urusan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan dari adik Happy dari Blitar, masih berumur 12 tahun. Langsung saja kalau begitu Ustadz Imam. Ananda Ade Happy Wardana ya, sehingga saya kira ini juga paparan yang sistematis ya, untuk Ade Happy ya. Kemudian mungkin saran dari Ustadz mungkin bisa improvisasi ya. Jadi improvisasi dengan hal-hal yang lain mungkin bisa disampaikan ya. Mungkin dengan pantun misalnya, atau mungkin bisa juga tadi untuk dalilnya ada dalil ayat, kemudian juga hadis kalau tidak salah tadi ya. Kemudian juga bisa juga ditambah dengan referensi yang lain, misal dari perkataan ulama atau salafus saleh yang lainnya ya. Tapi secara keseluruhan sudah baik tadi Ananda Ade Happy, dan semangat terus untuk berdakwah ya. Insya Allah. Sangat lantang sekali Pak Ustadz ya untuk menyampaikan tausiah. Saya kira itu semoga lebih baik lagi nanti, dan semoga bisa masuk ke babak selanjutnya insya Allah. Amin, Masya Allah. Dan kita akan lanjut pemirsa, kalau tadi Ade Happy dari Kota Blitar, begitu ya kita akan lanjut ke Tuban. Nah ini nih, siapanya yang dari Tuban? Insya Allah siap. Insya Allah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa JTV dan Dewan Juri yang saya hormati, izinkan saya berdiri di hadapan hadirin semua untuk menyampaikan tausiah dengan judul COVID-19. Di akhir Desember 2019, umat manusia di seluruh dunia dihebohkan dengan
maraknya virus COVID-19 atau virus corona. Lalu, apakah virus corona itu? Virus corona adalah makhluk Allah yang tidak nampak oleh mata telanjang, namun bisa menggemparkan seluruh dunia. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, korban semakin berjatuhan. Tidak hanya negara berkembang saja, bahkan negara superpower seakan-akan lumpuh tak berdaya. Ini membuktikan betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Barang siapa berikhtiar dan memohon kepada Allah untuk satu kehidupan, maka seakan-akan ia memberi kehidupan kepada semua makhluk. Sekian tausiah yang saya sampaikan. Main petasan di atas meja, meja bundar di dalam istana. Tetap di rumah aja, agar terhindar dari corona. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ananda sesuai dengan namanya Maksal 5. Jadi ini maksimal sekali penampilannya. Benar sekali. Jadi semangat sekali. Sampai berkeringat ya. Iya. Jadi temanya bagus tentang COVID-19. Bagaimana menghadapi, sudah diberikan apa trik-triknya ya, bahkan diberikan dalil Al-Qur'an ya. Dan artinya juga semangat dan menyampaikannya, ini suatu poin sendiri ini ya. Nah, juga ada apa tadi itu, parikan apa itu ya, kok bahasanya menarik juga itu. Mudah-mudahan nanti jadi dai kondang. Amin. Oke, pemirsa juga pastinya juga masih semangat karena kita masih ada 3 peserta lagi yang nanti akan tampil. Tetap di Ngaji Yuk, anak Islami cerdas berprestasi. Jangan kemana-mana pemirsa, karena masih ada beberapa peserta yang harus kita tampilkan. Karena setiap peserta yang akan mendapatkan juara pertama ini bisa mendapatkan umroh yang dipersembahkan oleh Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh. Tabung Haji Umroh dapat porsi haji sekarang, bayarnya kemudian. Berangkat umroh sekarang, bayarnya setelah pulang. Lengkapi peribahasa berikut. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh jalan sama Milea lagi. Sebutkan unsur kimia yang terkandung dalam air hujan. 20% H2O, 30% kenangan, 50% rindu Milea. 9 log 4 dikali 2 log 20. Tak terhingga, seperti nikmatnya coklat Dilan. Coklat Dilan, enaknya bikin rindu. Pada dasarnya bertakwa itu ya untuk mencari antara lain adalah kedamaian hati. Tawadu dapat memberikan kita keselamatan, mendatangkan persahabatan, menghapuskan dendam, dan menghilangkan pertentangan. Dalam bulan Ramadan ini, serahkan diri sepenuhnya pada kehendak Allah. Zakat itulah disebut sedekah, dan sedekah inilah yang penolak bala menuju keselamatan umat. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ngaji Yuk, anak Islami cerdas berprestasi. Kita sudah tampil 7 peserta dan kurang 3 lagi. Nah, apakah ketiga ini masih semangat ya pemirsa? Kita ke Surabaya. Nah, siapa yang dari Surabaya? Bisa kasih salam? Waalaikumsalam. Ada adik Hanum Haula, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang kami hormati. Hadirin
dunia ini. Cirinya adalah al-makanul musibah atau tempatnya ujian. Seperti saat ini, dunia sedang diuji dengan wabah virus corona yang sangat mudah menular dan mematikan. Lalu, haruskah kita panik? Haruskah kita takut? Apa yang kita takutkan? Kematiankah? Bukankah setiap manusia akan mati? Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Akhirul kalam, thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat semangat sekali Ustadz Zufri ya. Ya. Bagaimana nih Ustadz komentarnya? Ya, Perfect sekali. untuk Nanda Hanun Haula Ummi Ismah, Nanda telah menampilkan yang terbaik. Bacaan Al-Qur'annya bagus, mujawwadah, bertajwid, lagunya bagus. Memang kata orang baca Quran itu yang penting itu adalah benar walaupun bagus. Nah, dari paparan yang dibawakan oleh Nanda Hanun Haula Ummi Ismah, paling tidak ini adalah memberikan semangat bagi kita semuanya. Jangan kemudian kita ini ketika ada COVID kemudian kita meringkuk ada di rumah terus, takut mati, mau keluar takut mati. Boleh keluar tetapi safety-nya itu harus diperhatikan, pakai masker dan sebagainya, jaga kebersihannya dan sebagainya. Berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Itu luar biasa. Cukup bagus Nanda Hanun Haula Ummi Ismah. Mudah-mudahan Anda memberikan inspirasi bagi masyarakat dunia, terutama Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya Hanun ya, semangatnya luar biasa. Dari kota Surabaya ini keren banget nih, tapi jangan sampai kalah untuk yang di kota Malang. Siapakah yang dari Malang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Dewan juri dan sahabat GTV yang dirahmati Allah. Saat ini dunia dihadapkan pada suatu musibah yang menggemparkan umat manusia, yakni makhluk kecil yang tak kasat mata yang disebut COVID-19. Kita sebagai umat muslim harus yakin bahwa musibah tidak akan menimpa seseorang tanpa takdir Allah, dan Allah akan memberi petunjuk kepada orang yang beriman, seperti yang terdapat dalam Quran surat At-Taghabun ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir
menjaga kesehatan dan kebersihan, mematuhi peraturan pemerintah, perbanyaklah ibadah, doa, istighfar, dan berbanyak sholat. Li khamsatun utufi biha harral wabail haqimah al-mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah wabnahuma wa fatimah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustaz Imam? Ananda Iklima, barakallah, masya Allah. Ini Dewan Juri semakin bingung ya. Benar sekali Pak Ustaz ya. Ini semuanya bagus-bagus ya sampai di peserta ke-9 ini, masya Allah. Tadi Ananda Iklima membuka dengan menyapa tidak hanya Dewan Juri yang disapa, tapi juga menyapa pemirsa GTV yang ada di rumah. Ini penting ya untuk menyamakan frekuensi kita dengan yang melihat kita di studio ini, Dewan Juri, kemudian yang di rumah. Kemudian tadi pun juga ketika membahas tentang musibah COVID-19, ini sudah menyampaikan ayat yang ada dalam surat At-Taghabun ini tadi, ma asaba bi musibatin illa biidznillah, seperti itu, masya Allah. Kemudian juga dikuatkan lagi ada syairan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, ini juga disairkan dengan merdu sekali tadi, masya Allah. Untuk usul mungkin bisa lebih sempurna lagi Ananda Iklima. Mungkin sebagai penutup tadi perlu ada sebuah kesimpulan ya. Ada kesimpulan apa mungkin untuk menghadapi COVID-19 ini, apa yang harus kita lakukan. Kemudian juga berusaha untuk mengajak pemirsa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa diberikan kesehatan, semua diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bangsa Indonesia, bangsa tercinta kita, ini bisa segera terbebas dari COVID-19. Secara keseluruhan bagus, ditingkatkan, dan semoga semangat terus di dalam berdakwah, dan semoga bisa masuk ke babak selanjutnya ya. Kalau masuk semua ini bingung, finalnya 10 orang gitu. Tapi memang sangat ini Pak Ustadz ya, nilainya juga selisihnya ketat-ketat ya. Wah, Masya Allah. Kalau begitu kita bergeser ke Kota Nganjuk untuk peserta terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatan wassalaman daimaini ala Rasulillah, amma ba'du. Dewan Juri yang arif bijaksana, Buya Bunda tercinta, dan pemirsa GTV yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, Allah berkenan segera kembali di GTV. Insya Allah berkah melabur ilmi sepaket silaturahmi, berbuah berkah juga prestasi. Karena dia rasa yakin Lailatul Qadar hanya Allah simpan di bulan Ramadan suci. Dewan Juri Ufrodat Lailatul Qadar memiliki arti malam kemuliaan. Benar, malam kemuliaan yang lebih baik dari 1000 bulan. Peristiwa bersejarah itu Allah jelaskan dalam satu paket surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5. Namun ada satu kalimat yang istimewa dalam surat tersebut. Kita cermati ayat 1, 2, dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Subhanallah. Kalimat Lailatul Qadar dalam ayat tersebut diulang sampai 3 kali. Hal ini menunjukkan kepada kita keagungan Lailatul Qadar dapat meresap ke dalam hati kita, bahwa malam Lailatul Qadar itu penuh kesejahteraan, keberkahan yang berlangsung sampai terbitnya fajar. Lailatul Qadar tiba, semangat ibadah harus kembali. Tetap berlatih puasa meski banyak godaan.
Tetap sholat tarawih meski capek dengan bertiang, tidak cemburu ketika dibangunkan sahur, dan suka bagi takjil dengan tetangga. Pemirsa GTV yang dirahmati Allah, mari kuatkan iman dan latih diri terbiasa dengan kebaikan agar berkah Lailatul Qadar jadi kita. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat, penuh semangat, senyum manis tak terlewat, insya Allah puasanya kuat. Ngaji yuk bersama GTV, pelabur ilmi di musim pandemi. Semoga Tiara bisa membuka hati dewan juri, lolos final, masuk TV lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun menjadi peserta terakhir, tapi semangatnya tidak berakhir ya. Bagaimana nih Ustadz Zainul? Adinda Riana Mutia Rahma dari Nganjuk, luar biasa penampilannya, semangat, bisa menyampaikan materi dengan singkat ya. Ayat Qur'annya sudah disampaikan, hanya sedikit ya, ada yang terlewati, kira-kira apa yuk? Ayatnya ada yang kelewat enggak? Iya ada. Nah mungkin terlalu semangat atau konsentrasinya mungkin agak pecah gitu ya, sehingga ada ayat yang kelewat ya. Nah ini anu aja ya, sebagai evaluasi nanti kalau ada kesempatan tampil lagi, kita semangat juga, kita konsentrasi dengan materi, terutama dalam menyampaikan ayat-ayat Al-Quran ya. Penampilannya cukup bagus, penutupannya juga bagus ya, backgroundnya juga kayaknya prepare-nya sudah oke ini. Sudah mirip Pak Ustadz dengan di studio ya. Iya. Ya. Baik. Semangat ya. Mudah-mudahan nanti jadi daiyah yang profesional, yang barokah, manfaat. Amin, Masya Allah. Baik, terima kasih untuk adik Riana Mutia dan juga pemirsa, jangan kemana-mana karena di akhir segmen nanti untuk ketiga juri kita akan mengumumkan siapakah yang akan masuk ke babak final atau ke 5 besar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngajiuk, anak Islam yang cerdas berprestasi. Pemirsa jangan lupa untuk nonton babak final yang kita sekarang udah melihat beberapa peserta yang sudah tampil di 10 besar ini. Karena peserta yang juara pertama akan mendapatkan umroh yang dipersembahkan oleh Koperasi Syariah Tabung Haji Umroh. Tabung Haji Umroh dapat porsi haji sekarang, bayarnya kemudian. Berangkat umroh sekarang, bayarnya setelah pulang. Milea, aku ramal. Apa? Ketemu di kantin? Kan lagi libur lebaran. Bukan, aku ramal. Apa? Naik motor kamu? Gak usah, ntar nyangkut lagi. Dengar dulu, aku ramal. Kamu bakal ngejar aku. Nih, buat kamu. Eits. Coklat Dilan, manisnya bikin rindu. Sugeng telu derek pojok kampung nyapori kemari penyuji karo berita-berita basa Surabaya. Teko kasil patroli cyber akhirnya ngerui identitas nderek nyekel ke telu pelaku anggota sindikat carding. Dibedel mataib telu pelaku maling konflik iku salah sijine klebu residivis perkara Rajapati. Ora wong kanthi wis maneng karine masih durung wayahe panen. Keputusan wurung budal teko maskapai iku kaitane wabah virus corona. Acara ini didukung oleh Konidin OBH, efektif redakan batuk berdahak. Urusan batuk, ingat Konidin. Nah pemirsa, seperti janji Gresha tadi ya, di segmen kelima ini kita akan mengumumkan siapakah yang akan masuk ke 5 besar dan besok akan lanjut ke babak final. Nah tapi sebelumnya kita pengen tahu dulu nih ulasan secara global dari ketiga dewan juri kita soal semua penampilan dari peserta pada hari ini. Kita ke Ustadz Jufri dulu, monggo Ustadz.
Terus terang ketiga juri ini adalah kebingungan. Betul. Di dalam menilai yang terbaik di antara 10 peserta untuk diambil 5 ini. Akan tetapi di antara 10 yang menampilkan 10 peserta yang menampilkan yang terbaik itu pasti ada celah-celah, pasti ada keunggulan-keunggulan. Nah, dari situlah kemudian Dewan Juri tersebut itu menilai ini unggul di bidang mana, ini unggul di bidang mana, ini unggul di bidang mana. Nanti insya Allah Ustadz Imam Mas Sururi itu pun juga akan mengemukakan tentang 10 peserta itu. Begitu juga Ustadz Muhammad Zainul Arifin yang beliau tersebut itu fokus pada tekanan dan artikulasi. Betul. Sedang saya itu adalah dari materi dakwah. Nah, secara keseluruhan anak-anak ini semuanya memiliki bakat untuk jadi dai dan daiyah yang nantinya akan menjadi hebat lagi ketika mereka itu lebih banyak membaca literasi, membaca banyak buku. Ketika orang itu memiliki semangat Iqra yang tinggi sebagaimana ayat yang turun pertama kali itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lalu kemudian di ujung ayat yang kelima, allamal insana ma lam ya'lam. Ketika orang itu memiliki daya baca yang tinggi, Allah akan ajarkan hal-hal yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Quran tidak hanya sekedar dibaca, tetapi Quran difahami maknanya dan kemudian diamalkan dalam kehidupan. Insya Allah kalian akan menjadi dai yang berpengaruh, dai yang membawa kemanfaatan yang luar biasa. Ini dari seluruh para peserta. Silakan Ustadz Zainul. Ya. Baik, terima kasih. Saya sangat memberikan apresiasi yang luar biasa kepada semua peserta. Kenapa? Karena bagaimanapun ya itu suatu usaha yang maksimal sehingga materi yang begitu sebenarnya itu panjang tapi diringkas ya, dimampatkan dengan durasi yang begitu singkat ya. Nah, ini bagi saya ya, ini suatu penilaian yang tinggi ya. Karena apa? Disinilah letak bagaimana seorang dai itu bisa menyampaikan materinya ya sesuai dengan intonasinya, apa yang disampaikan itu sesuai dengan hadis Quran ya, tidak menyimpang daripada dalil-dalil ya. Kemudian bisa memberikan trik-trik, jok-jok atau mungkin itu syair-syair gitu ya. Nah, ini suatu yang penting sekali khususnya bagi dai-daiyah milenial. Ya, terima kasih semuanya. Ya. Oke, terakhir dari Ustadz Imam Mashruri. Baik, anak-anakku sekalian, kalau Ustadz melihat ya penampilan ke 10 peserta tadi, kalian semua tampak seperti kalian ini sudah biasa tampil di depan umum. Ya. Jadi dengan percaya dirinya sehingga catatan-catatan terkait dengan penampilan hampir tidak ada ya. Jadi memang hampir sempurna karena memang kebiasaan. Dan tentu apa yang kalian lakukan di sini tidak hanya sekedar untuk bermusabaqah ya, untuk lomba, tapi tentu kita dalam rangka untuk mengamalkan ajaran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayat, sampaikan tentangku kata Rasul walau satu ayat. Ya. Dan juga di dalam penyampaian Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah ya, maka sampaikan kepada Tuhanmu dengan cara apa? Dengan cara hikmah. Dan untuk yang belum bisa ikut ke final ya, jangan patah semangat. Terus mengingatkan diri, terus belajar, ya semangat di dalam berdakwah insya Allah. Sukses untuk kalian semua insya Allah. Barakallahu lakum untuk adik-adik sekalian. Baik. Ya. Untuk Ustadz Ahmad Jufri bisa mengumumkan siapakah yang bisa lanjut ke babak 5 besar atau babak final? Kayaknya semua udah pada deg-degan, udah pada berdoa nih Ustadz ya. Iya.
Baik, mau diumumkan dari urutan ke-5 atau ke-1 Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anakku sekalian, rahmakumullah. Dengan berat hati kami akan memutuskan dari 10 peserta untuk diambil 5 yang terbaik dari yang baik. Untuk peserta, Adapun untuk peserta yang menduduki peringkat yang ke-5 adalah dicapai nomor urut 7. Siapa dia? 7 adalah Muhammad Maksalmina Abdil Haq. Masya Allah. Ini yang semangatnya luar biasa tadi ya. Lalu kemudian peringkat keempat sekarang. Kira-kira siapa yuk? Peringkat keempat. Adapun peringkat yang keempat diraih oleh Nanda dengan nomor urut 8. Yakni Nanda Hanun Haula Ummi Ismah. Masya Allah, Hanun dari Surabaya ini ya. Surabaya. Langsung nangis ini. Terharu Pak Ustadz. Terharu. Untuk yang Untuk peringkat yang ketiga, Masya Allah. Siapa di antara semuanya ini? Adalah nomor urut yang ke-5. Yakni Nanda Jihan Nuzulul Farihah. Masya Allah. Masya Allah, ini dari kota Malang. Dari Malang. Ya. Jihan itu dari Tulungagung. Tulungagung. Oh, Tulungagung. Ya, dari Tulungagung. Jauh. Peringkat yang kedua dalam hal ini adalah diperoleh oleh peserta dengan nomor urut 2, yakni Nanda Khalid Dinarul Fajri. Wah, itu luar biasa. Wah, ini luar biasa. Yang tidak pernah padam ini Pak Ustadz ya. Masya Allah. Khalid. Adapun siapakah peringkat pertama dari 10 peserta ini? Adalah dengan nomor urut 3, yakni Nanda Muhammad Ali Aziz. Masya Allah, Mana Muhammad ini Nanda Ali Aziz ini? Ali Aziz dari Gresik ini. Dari Gresik, luar biasa. Jadi backgroundnya udah di-prepare banget ini ya, persiapannya sangat luar biasa matang. Nah, untuk adik-adik yang belum masuk ke babak 5 besar seperti yang dikatakan oleh Ustadz, ini yang sudah baik semua ini Pak Ustadz ya. Sudah baik semua. Dan dengan berat hati memang harus memilih hanya 5. Mepet iya, semuanya. Kalaupun dibeli 10 semuanya udah masuk nih Pak Ustadz. Untuk adik-adik semuanya yang belum masuk, terus semangat, jangan putus asa sampai di sini. Insya Allah pasti akan ada kesempatan yang lebih baik lagi. Dan untuk yang sudah masuk di babak 5 besar, dipersiapkan yang lebih baik lagi. Kita akan ketemu di babak final Pak Ustadz ya. Masya Allah, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Tetap semangat, tetap belajar, jangan berputus asa. Baiklah pemirsa, itu tadi yang sudah dipilih oleh ketiga dewan juri kita, 5 peserta yang akan masuk ke babak final ya. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton Ngaji Yuk untuk episode kali ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada ketiga dewan juri kita. Ada Ustadz Zainul Arifin, ada Ustadz Ahmad Jufri, dan juga ada Ustadz Imam Mashruri. Untuk pemirsa di rumah, jangan sampai kelewatan, jangan sampai ketinggalan babak final Ngaji Yuk Anak Islami Cerdas Berprestasi. Tentunya tonton terus JTV. Saya Grisha Zumada pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini dipersembahkan oleh